Oke. Tama tersenyum dan melanjutkan, baru 2 hari yang lalu, Elizabeth berbohong lagi. Dia membawa seorang wanita dan meminta pihak lain untuk membantunya membawa sejumlah barang selundupan dari bandara. Tapi sayangnya, wanita itu ditangkap oleh bea cukai dan polisi AS sebelum pesawat lepas landas. Apakah kamu tahu tentang ini? Dia tahu tentang ini karena saat itu dia kehilangan 5 kilogram barang, yang benar-benar membuatnya pusing sepanjang malam. Tapi dia benar-benar tidak tahu, apa hubungannya ini dengan Tama? Bagaimanapun, Tama adalah orang dengan kartu emas hitam, dan dia juga pemilik seluruh front kataklismik. Ketinggian orang seperti itu sudah bisa dianggap sebagai puncak dunia. Bagaimana dia bisa berhubungan dengan Elizabeth? Memikirkan hal ini, dia tidak bisa tidak bertanya, Tuan Renza, kau adalah penguasa dari Cataclysmic Front, mengapa repot-repot dengan geng kecil seperti kami karena masalah sepele ini? Tama mencibir dan mengatakan kata demi kata, aku akan memberitahumu, wanita yang digunakan oleh Elizabeth, yang membawa barang selundupan, dan terbang di pesawat ke Hong Kong adalah ibu mertua. Bahkan kau membiarkan dia berpikir di sini selama 10 atau 20 tahun. Tapi dia tidak pernah membayangkan bahwa Elizabeth bisa mengelabui ibu mertua pria berkusa seperti Tama. Tidak heran Tama memiliki kekuatan seperti itu, tapi dia harus menghancurkan kelompok kriminal dengan hanya 200 orang. Ternyata bawahannya tidak sengaja memprovokasi ibu mertua Tama. Darren yang berada di samping juga ketakutan. Melihat bahwa front kataklismik telah membunuh begitu banyak rekan-rekannya, dia sangat ketakutan sehingga dia buru-buru berlutut di tanah, menangis dan memohon pada Tama, Tuan Renza, saya benar-benar tidak ikut campur dalam masalah ini. Elizabeth itu melakukan semuanya sendiri. Aku mohon, tolong beri aku kesempatan untuk hidup. Rekan senegaranya, Tama bertanya dengan jijik, bukankah kamu berdedikasi untuk menyakiti rekan senegaranya? Siapa rekan senegaranya yang telah mati di tanganmu tahun ini? Berapa banyak orang? Sudahkah kamu menghitungnya sendiri? Darren berkata dengan panik, Tuan Renza, saya juga terpaksa tak berdaya. Hal-hal ini, saya sendiri tidak pernah keluar untuk menipu rekan-rekan saya. Itu Elizabeth dan yang lainnya yang pergi untuk menipu orang. Tama menatapnya dan berkata dengan dingin, dengan kematian menggantung di atas kepalamu, kamu masih di sini untuk berdalih kalau kamu tidak ikut campur. Kamu benar-benar tidak bisa melihat peti mati tanpa air mata di depan matamu. Setelah itu, dia memandang Yoshua dan menginstruksikan, Yoshua, patahkan tangan dan kakinya untukku. Yoshua tanpa ekspresi dia mengangkat pistol dan menembakkan 4 peluru dalam sekejap. Dan keempat peluru kuat ini langsung menghancurkan pergelangan tangan dan pergelangan kaki Darren menjadi genangan lumpur tulang, yang setara dengan memotong akar, sekaligus. Saat Darren tertembak 4 kali, dan kedua pergelangan kakinya berubah menjadi hancur, berat tubuhnya turun dan seluruh tubuhnya jatuh ke tanah. Dan dia secara tidak sadar ingin menggunakan tangannya untuk menopang tubuh yang jatuh. Tetapi dia lupa bahwa dia masih memiliki tangan saat ini, tetapi itu hanya 2 tulang berdarah. Karena itu, ketika dia menggunakan luka di pergelangan tangannya yang patah untuk menopang tubuhnya yang jatuh, gravitasi yang sangat besar membawa kejutan dan rasa sakit pada kedua pergelangan tangannya. Dan rasa sakit ini membuatnya merasa seperti ikan yang baru saja ditangkap. Dia berkibar di tanah dengan putus asa, berteriak tanpa henti. Johan, yang berada di sebelahnya, berlumuran darah Darren karena dia terlalu dekat. Ini membuatnya sangat ketakutan sehingga kakinya menjadi lemah, dan dia tidak bisa menahan diri untuk berlutut di tanah. Meskipun Darren kesakitan yang tak tertahankan, dia masih berjuang dan memohon pada Tama, Tuan Renza, Anda lihat aku sia-sia sekarang, saya mohon Anda memaafkan saya atas kenyataan bahwa saya berusia 60-an tahun ini. Tolong selamatkan saya. Tama mengerutkan kening, dan bertanya kembali,
jika orang-orang yang telah disiksa olehmu begitu lama, jika mereka berlutut dan memohon padamu untuk menyelamatkan nyawa mereka? Jika demikian, maukah kamu? Bagaimana kamu akan melakukannya sekarang?" Darren tidak tahu bagaimana menjawabnya. Selama bertahun-tahun, banyak orang telah meninggal di tangannya. Hampir setiap korban akan berlutut di tanah, memohon padanya untuk hidup mereka. Tapi dia tidak pernah lembut pada siapapun. Memikirkan betapa kejamnya dia selama ini, Darren tampaknya mampu meramalkan masa depannya. Dia tahu dalam hatinya bahwa dia pasti akan mati hari ini. Pada saat ini, Tama berkata, "Jika aku hanya membunuhmu, aku pikir orang-orang tak bersalah yang telah dibunuh olehmu, mereka pasti akan merasa bahwa itu tidak cukup untuk menghilangkan kebencian, agar kamu dapat yakin bahwa setelah kamu mati, aku akan terus membuatmu membayar hutang berdarah." Darren sedikit tercengang ketika mendengarnya karena dia benar-benar tidak mengerti. Jika dia mati, bagaimana mungkin Tama terus membiarkan dia membayar hutang darahnya? Dia tidak bisa merobek dirinya menjadi puluhan ribu keping? Tepat di dalam hatinya, ketika dia bingung, Tama membuka mulutnya dan berkata kepada Yoshua, "Yoshua, selidiki semua informasi latar belakangnya, cari tahu semua anggota keluarga dekatnya, dan kemudian selidiki lagi anggota keluarga dekat yang telah memiliki rekening keuangan dengannya selama bertahun-tahun. Selama setiap orang dewasa di keluarga dekatnya menghabiskan uang hitam yang dia peroleh, ikat orang itu dan kirim dia ke Suriah. Tidak ada perbedaan antara pria dan wanita. Saya ingin membuat mereka bekerja di Suriah selama sisa hidup mereka untuk membayar hutang darah ini." Yoshua berkata dengan hormat tanpa ragu-ragu, "Baik, Tuan Renza, saya akan mengatur seseorang untuk mulai menyelidiki." Ketika Darren mendengar ini, dia menangis. Dia hampir sama dengan Elizabeth dan Andre. Mereka sendirian untuk menghasilkan uang dan menghidupi keluarga besar di rumah. Namun, dia lebih kuat dari Elizabeth dan Andre dalam arti bahwa dia telah mendapatkan uang untuk membawa keluarganya ke Amerika Utara dan berhasil memperoleh kewarganegaraan Kanada. Dia memiliki 3 anak laki-laki, yang tertua berusia 30-an. Dia saat ini bekerja di sebuah perusahaan multinasional di Toronto. Dia sudah memulai sebuah keluarga. Meskipun putra-putra ini bukan bakat luar biasa, mereka semua berhasil menyelesaikan universitas berkat sumber daya pendidikan tinggi per kapita di negara-negara barat dan kemampuan ayah mereka untuk menghasilkan uang bagi mereka tanpa gangguan. Menurut rencana yang baru saja dikatakan Tama, ketiga putra Darren harus bekerja di Suriah selama sisa hidup mereka untuk membayar hutang darah untuknya. Bagaimana mungkin Darren tega menyeret ketiga putranya? Jadi dia berkata sambil menangis dan memohon kepada Tama, "Tuan Renza, semuanya salahku. Seperti kata pepatah, ini bukan salah keluargaku. Bahkan jika Anda membunuh saya sekarang, saya tidak akan meminta Anda untuk menyelamatkan hidup saya tetapi keluarga saya. Tolong." Tama mencibir dan bertanya, "Pernahkah kamu mendengar tentang Elizabeth dan Andre?" Dia menggelengkan kepalanya dengan bingung. Sejak masalah yang menimpa Rika, kedua orang ini menghilang dari dunia, dan Darren tidak memiliki kontak sama sekali. Namun, dia juga tahu betul di dalam hatinya bahwa ini pasti inisiatif Elizabeth untuk memutuskan kontak dengan dunia luar. Setelah bekerja dengannya selama bertahun-tahun, Darren mengenalnya dengan sangat baik. Oleh karena itu, dia tidak mendengar apapun tentang apa yang terjadi di rumah Elizabeth dan Andre. Melihat wajahnya yang bingung, Tama berkata ringan, "Anggota keluarga mereka semua ditangkap oleh polisi karena pencucian uang, dan keuntungan ilegal mereka pada dasarnya disita menurut hukum, yang berarti mereka berdua telah melakukan hal-hal buruk selama bertahun-tahun, menghasilkan banyak uang. Uang hitam yang mereka terima pada dasarnya telah hilang. Kau tahu, 20 tahun kerja keras telah sia-sia, dan mereka juga memasukkan keluarga mereka ke penjara. Apakah itu sepadan?"
Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.